Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yaitu DU spasi NI AAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan dalam semua urusan. Nah, pada hari ini kami akan menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala menyembelih anaknya. Bagi teman-teman yang telah mengetahui kisah ini, moga-moga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang belum mengetahui kisah ini, mari sama-sama kita simak kisah ini dari pertama sampai akhir. Siapa tahu ada kesalahan dan kesilapan dalam bercerita, mohon teman-teman di komen di bawah agar kita tidak salah dalam bercerita. Ayo teman-teman, langsung saja ke kisahnya, yaitu pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya di mana ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu membuat hati Nabi Ibrahim bergejolak. Namun, sebagai pecinta sejati, ia tidak menggugat perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah penghulu para pencinta. Nabi Ibrahim berpikir tentang apa yang dikatakan kepada anaknya ketika ia menidurkan di atas tanah untuk kemudian menyembelihnya. Lebih baik baginya untuk memberitahu anaknya, dan hal itu lebih menenangkan hatinya daripada memaksanya untuk menyembelih. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi untuk menemui anaknya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Ini adalah diceritakan dalam Al-Quran ayat Al-Safat, surat Al-Safat ayat 102. Teman-teman boleh dicek, kalau salah mohon di komentar di bawah. Perhatikanlah bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim dalam menyampaikan perintah kepada anaknya. Ia menyerahkan urusan itu kepada anaknya. Apakah anaknya akan menaati perintah tersebut? Bukankah perintah tersebut adalah perintah dari Tuhannya? Ismail menjawab sama dengan jawaban dari ayahnya, itu bahwa perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya si ayah harus segera melaksanakannya. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu. Insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Ini juga diceritakan dalam surat Al-Safat ayat 102. Perhatikanlah jawaban si anak. Ia mengetahui bahwa ia akan disembelih sebagai pelaksanaan perintah Tuhan. Namun, ia justru menenangkan hati ayahnya bahwa dirinya akan bersabar. Itulah puncak dari kesabaran. Barangkali si anak akan merasa berat ketika harus dibunuh dengan cara disembelih sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Ibrahim merasa tenang ketika mendapati anaknya menantangnya untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui perasaan sesungguhnya Nabi Ibrahim ketika mendapati anaknya menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa Ismail tertidur di atas tanah dan wajahnya tertelungkup di atas tanah sebagai bentuk hormat kepada Nabi Ibrahim, agar saat ia menyembelihnya Ismail tidak melihatnya atau sebaliknya. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Ini juga diceritakan dalam surat As-Safat ayat 103.
pada saat pisau siap untuk digunakan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil Ibrahim. Selesailah ujiannya dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan suatu kurban yang besar. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai hari raya oleh kaum muslim, yaitu hari raya yang mengingat kepada mereka tentang Islam. Tentang Islam yang hakiki yang dibawa dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggalkan anak-anaknya dan kembali berdakwah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berhijrah dari tanah ke Kaldanin, tempat kelahirannya di Irak, dan melalui Yordania dan tinggal di negeri Kanaan. Saat berdakwah, beliau tidak lupa bertanya tentang kisah Nabi Lut bersama kaumnya. Nabi Lut adalah orang yang pertama kali beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberinya pahala dan telah mengutusnya sebagai nabi kepada kaum yang menentang kebenaran. Semoga kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kita dapat mencontohkan sifat-sifat teladan beliau agar kita dapat terarah dengan Islam ini, dapat membuat kebaikan yang sebenar-benarnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.